Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video saya. Pada video ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan pola, yakni tugas kedua, untuk menjelaskan materi mengenai project machine learning end-to-end. Jadi kemarin di kampus kita sudah membuat programnya sampai dengan membuat visualisasi di sini mengenai matriks sebaran, memetakan setiap atribut numerik terhadap setiap atribut numerik lainnya, ditambah histogram dari setiap atributnya. Nah, kemudian diagonal utama akan penuh dengan garis lurus jika Pandas memplot setiap variabel terhadap hanya dirinya sendiri. Jadi Pandas akan menampilkan histogram setiap atribut. Oke, selanjutnya kita juga membuat atribut untuk memprediksi median house value. Nilai rumah rata-rata adalah pendapat rata-rata. Jadi itu kita buat housing.plot dalam kurung time scatter, x-nya itu median income, dan y-nya itu median house value, dan alfanya 0,1. Nah, inilah hasil tampilannya, yakni median income. Di sini tuh menggambarkan pendapatan rata-rata dibandingkan dengan nilai rumah rata-rata. Selanjutnya kita akan langsung ke halaman 61 mengenai experimenting with attribute combination. Jadi kita akan bereksperimen dengan kombinasi atribut. Jadi di sini misalnya jumlah total kamar di suatu distrik itu tidak berguna jika kita tidak tahu banyak rumah tangga yang ada itu berapa. Jadi yang benar-benar diinginkan itu adalah jumlah kamar per rumah tangga, demikian pula jumlah total kamar tidurnya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada matriks korelasi. Kita buat dulu di sini. Closing. Nah, di sini kita sudah buat. Kemudian kita akan lihat matriks korelasinya. Kita lihat dulu. Sambil menunggu terang, kita buat kode yang berikutnya. Core matrix sama dengan housing.core kemudian core matrix median house value.
dot sort values ascending sama dengan false. Nah, jadi di sini kita akan run. Oh, sorry, ini ada error karena tidak ada titik kurungnya. Tools for Facebook and hosting. Kita ulang dulu rantainya ya. Ulang lagi. Sekarang kita jalankan ini. For matrix closing core. Nah, ini kita sudah tampilkan. Ke selanjutnya, ini adalah korelasinya matriks. Selanjutnya kita prepare the data for machine learning algoritma. Jadi kita akan mulai menyiapkan data untuk algoritma pembelajaran mesin. Jadi untuk melakukannya secara manual, kita di sini menulis fungsi itu ada beberapa tujuannya. Di sini ada 4. Yang pertama ini memungkinkan kita untuk mereproduksi transformasi ini dengan mudah pada kumpulan data apapun. Misalnya saat berikutnya Anda mengumpulkan kumpulan data baru. Yang kedua itu secara bertahap membangun pustaka fungsi transformasi. Yang ketiga menggunakan fungsi ini pakai sistem langsung. Dan yang keempat memungkinkan kita untuk mencoba berbagai transformasi dan melihat kombinasi transformasi mana yang memberikan hasil terbaik. Selanjutnya kita mulai ke data cleaning. Mari kita tuliskan di sini data cleaning ya. Data cleaning itu sama dengan pembersihan data. Jadi kita di sini sebagian besar algoritma machine learning itu
tidak dapat bekerja dengan fitur yang hilang. Jadi ada beberapa fungsi untuk mengatasi itu. Jadi kita telah lihat tadi sebelumnya bahwa total kamar tidur atributnya itu memiliki beberapa nilai yang hilang. Jadi kita perbaiki. Di sini ada 3 opsi. Sekarang kita coba pakai opsi pertama, yaitu menyingkirkan distrik terkait. Posting .dropnya subset total bedrooms. Total bedroomsnya di sini. Kemudian kita jalankan. Ini tuh option 1 ya. Nah, sekarang kita coba option yang kedua untuk mensingkirkan. Di sini kita pakai drop. Kalau tadi kan kita pakai drop, nah sekarang kita coba pakai drop. Jadi untuk melakukan ini bisa menggunakan drop atau dan juga methods. Ayo kita coba ke yang kedua, posting drop. Itu option kedua. Sekarang kita coba lagi option yang ketiga, itu pakai median, posting, kemudian enter, posting. Plastik. Ini option yang ketiga. Katanya di sini browsing. Nah, di sini saya salah tulis harusnya housing. Malah ketiknya jadi B. Nah, udah. Jadi di sini kita itu sudah memilih opsinya. Misalnya kalau kita pilih opsi yang ketiga, kita itu harus menghitung nilai median pada set pelatihan dan menggunakannya untuk mengisi nilai yang hilang dalam set pelatihan. Jadi Scikit-learn itu sudah menyiapkan kelas praktis untuk menangani nilai yang hilang, seperti a sample inputter. Jadi menentukan untuk mengganti nilai yang hilang pada setiap atribut dengan median tersebut. Selanjutnya kita buat lagi from
from Eskalen input import simple imputer sama dengan simple imputer, strategi sama dengan median. Jadi karena median hanya dapat dihitung itu pada atribut yang numerik atau angka, jadi kita harus membuat salinan tanpa atribut text ocean proximity. Jadi kita buat salinan graph ocean proximity. Aksis kayaknya di sini salah karena kita menggunakan ada tanda lasernya di sini. Jadi kita harus perhatikan ya, kayak misalnya kurang-kurang kayak garis bawah begini itu jadi codingannya nggak jalan. Sekarang itu kita bisa menyesuaikan dengan imputer instance ke data pelatihan menggunakan fit method. Jadi kita imputer fungsinya .fit maximum. Terus kita jalankan. Kemudian imputer ini atau pencetus hanya menghitung median setiap atribut dan menyimpan hasilnya di statistik. Sekarang kita masukkan imputer statistik. Kemudian kita buat lagi untuk Pausing non-median values. Jadi itu kita bisa menggunakan data pelatihan untuk imputer ke mengubah set pelatihan dengan mengganti nilai yang hilang dengan median yang dipelajari.
Jadi kita sekarang menggunakan data yang sudah terlatih untuk tadi imputer dengan mengganti nilai yang hilang dengan median yang dipelajari. Expert imputer transform. Sekarang kita akan mulai untuk handling text and categorical attributes. Jadi kita akan mulai untuk penanganan atribut teks. Ini langsung media. Jadi di sini salah, kenapa media versi median? Sekarang kita akan membuat beberapa prediksi juga untuk menyediakan metode mengukur keyakinan prediksi mereka. Sekarang kita buat untuk handling text dan categorical attribute.
Nah, di sini sudah tampil jauh. Halaman 66. Selanjutnya itu kita bisa mendapatkan daftar kategori menggunakan kategori variabel instan. Ini adalah daftar yang berisi warik 1D kategori untuk setiap atribut kategoris. Dalam hal ini daftar yang berisi tarik tunggal karena hanya ada satu atribut kategoris. Jadi kita lihat sini ordinal encoder dot kategoris. Oh, jadi sebelumnya kita tadi dulu ya, kita tadi. Sekarang kita mulai kepada custom transformer atau transformer custom. Jadi meskipun scikit-learn itu menyediakan banyak transformer yang berguna, kita itu perlu menulis transformer itu sendiri untuk tugas-tugas seperti operasi pembersihan khusus atau menggabungkan atribut-atribut tertentu. Kemudian kita ke fitur scaling. Di fitur scaling ini atau skala fitur, salah satu transformasi yang paling penting yang perlu kita terapkan pada data adalah kita harus menskalakan fiturnya dengan beberapa pengecualian. Misalnya kayak algoritma machine learning itu tidak bekerja dengan baik ketika atribut numerik input memiliki skala yang sangat berbeda. Hal ini berlaku untuk data perumahan. Jadi misalnya jumlah kepala kamar berkisar antara sekitar 6 ke 39.320, sedangkan pendapatan rata-rata hanya berkisar 0 sampai 15. Perhatikan bahwa penskalaan nilai target umumnya tidak diperlukan. Ada dua cara untuk
membuat semua atribut itu memiliki skala yang sama. Jadi, cara yang pertama itu kita menggunakan min-max scale atau skala min-max dan juga standardization atau standarisasi. Sekarang kita ke transformation pipelines. Di sini kita buat from sklearn dot pipeline import pipeline sampai di hosting 9. Selanjutnya kita akan select and train model. Jadi untuk pilih dan juga melatih model, di sini kita sudah merumuskan masalahnya, memperoleh data, kita ekspor, mengambil sampel dari set pelatihan dan juga set pengujian, menulis alur kerja transformasi untuk memberikan dan menyiapkan data untuk algoritma machine learning secara otomatis. Ini siap untuk memilih dan juga melatih model pembelajaran mesin. Selanjutnya, better evaluation using cross-validation. Salah satu cara untuk mengevaluasi model pohon keputusan dengan menggunakan train test split. Untuk fungsi ini untuk membagi set pelatihan menjadi set pelatihan yang lebih kecil dan juga set validasi. Lalu kita train modelnya. Jadi ini tuh sedikit sulit, tetapi tidak terlalu sulit dan nantinya akan berjalan cukup baik. Sekarang kita fine tune modelnya kita. Jadi kalau misalnya kita mau fine tune model, kita asumsikan bahwa sekarang itu kita memiliki daftar pendek yang berisi model-model yang menjanjikan loh. Jadi kita perlu sempurnakan, ada beberapa cara untuk melakukannya. Ada namanya grid search. Jadi yang ini grid search. Jadi grid search atau pencarian grid itu salah satu pilihan itu kita utak-atik hiperparameternya secara manual. Kemudian kita temukan kombinasi nilai hiperparameter yang bagus. Ini akan menjadi pekerjaan yang sedikit boring, tapi ini juga mungkin tidak punya waktu untuk mengeksplorasi lebih many combination. Selanjutnya kita randomize search. Jadi kalau randomize search itu pendekatan grid, jadi kita akan menjelajahi kombinasi yang relatif sedikit seperti pada contoh sebelumnya. Tetapi ketika ruang pencarian hiperparameter itu besar, seringkali lebih baik untuk menggunakan pencarian acak. Selanjutnya lagi ada namanya metode ensemble. Jadi cara lain untuk menyempurnakan sistem yang kita buat adalah dengan mencoba menggabungkan model-model yang bekerja terbaik. Kemudian kita analisis modelnya dan juga kesalahannya. Jadi ini untuk memeriksa model mana yang paling baik. Misalnya apa ya? Misalnya hutan acak atau hutan acak kah? Random forest itu dapat menunjukkan kepentingan relatif setiap atribut untuk membuat prediksi yang akurat.
Sekarang kita akan launch, monitor, and maintain your system. Kita akan mengevaluasi sistemnya ya. Jadi di sini tuh kita akan luncurkan, pantau, dan juga kita akan memaintain, merawat. Jadi misalnya kita akan menyiapkan solusi untuk produksi, misalnya menulis kode, menulis dokumentasi dan pengujian, dan lain sebagainya. Kemudian kita menyebarkan modul tadi ke lingkungan produksi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menyimpan modul scikit-learn yang telah dilatih sebelumnya, misalnya menggunakan kerjaan, termasuk untuk membuat prediksi dengan memanggil command. Jadi tentang distrik baru dan juga jadi ini tuh memudahkan kita untuk mengupgrade model. Untuk mengupgrade model. Jadi hal ini untuk menyederhanakan penskalaan karena dapat memulai layanan web sebanyak yang dibutuhkan. Jadi strategi populer lainnya itu kita menerapkan model itu di cloud, misalnya di Google Cloud AI. Sebelumnya kan dikenal dengan Google Cloud ML Engine. Jadi cukup simpan modelnya menggunakan lowongan kerja dan unggah ke Google Cloud Storage atau GCS. Lalu kita buka Cloud AI platformnya dan buat versi model baru. Jadi penerapan model TensorFlow pada AI platform itu tidak jauh berbeda dengan penerapan model scikit-learn. Selanjutnya kita juga itu perlu memastikan bahwa penyimpanan cadangan untuk setiap model yang kita buat itu memiliki proses dan juga tools yang siap untuk melakukan pengembalian ke model sebelumnya dengan cepat. Jadi misalnya jika model baru itu mulai gagal karena suatu alasan, memiliki cadangan juga memungkinkan untuk dengan mudah membandingkan model baru dengan sebelumnya. Jadi memiliki cadangan kumpulan data juga memungkinkan untuk mengevaluasi model apapun. Jadi seperti yang kita lihat tadi, machine learning itu banyak sekali ya melibatkan infrastruktur. Jadi jangan heran jika misalnya model ML pertama itu banyak sekali waktu yang dihabiskan dan juga upaya untuk bangun, untuk terapkan sampai ke tahap produksi. Tentunya setelah semua infrastruktur tersedia, beralih dari ide tahap produksi akan jauh lebih cepat. Jadi sekarang kita sudah sampai di akurasinya. Ini adalah untuk fasenya. Jadi tadi itu kita sudah bahas end-to-end machine learning. Kita mulai dari setup, dapatkan datanya, kita download datanya, kemudian kita lihat struktur datanya kayak gimana, infonya, apa sih atribut-atributnya, kita buat histogram, kita buat set pengujian, kita buat juga ini kayak grafik, kemudian kita discover and visualize the data. Kita sudah visualisasikan juga. Nah, baik, sekian video. Ini juga sudah ada better evaluation using cross validation. Kita sudah fine tune modelnya.
ada randomized search. Jadi sekian video mengenai penjelasan tugas 2 pengenalan pola. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.